Satu warga Nusa Tenggara Timur meninggal akibat serangan keji kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Anggrok, Yahukimo, Papua Pegunungan. Dua pemasok utama pengedar obat perangsang ilegal, Poppers, diringkus tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT. Peduli Indonesia Bersih, Universitas Nusa Cendana, dan 7 universitas lainnya se-Indonesia selenggarakan ASTA, baik secara daring maupun luring. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Ivana Jubliana. Berikut Timur Sepekan selengkapnya. Tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi sebanyak 8 korban serangan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Anggrok, Yahukimo, Papua Pegunungan. Seluruh korban dievakuasi di RSAD Marten Indi, Kota Jayapura, Papua akibat serangan tersebut. 1 orang yang merupakan warga Nusa Tenggara Timur dilaporkan meninggal dunia, sementara korban lainnya mengalami luka-luka. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kelompok kriminal bersenjata membakar rumah dinas guru hingga rumah dinas tenaga kesehatan di Kampung Anggrok, Distrik Anggrok, Yahukimo. Tercatat 10 orang yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan nakes, dan warga menjadi korban. 8 orang berhasil dievakuasi ke RSAD Marten Inde, Kota Jayapura. Namun, 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 2 lainnya tidak ingin dievakuasi karena merupakan warga asli Yahukimo. Ke-10 korban tersebut 6 diantaranya merupakan warga Nusa Tenggara Timur, 2 orang warga Papua dan 2 orang lainnya merupakan warga asli Yahukimo. Polri menyebut serangan ini keji karena menyasar pihak-pihak yang justru mengabdikan diri untuk kemajuan Papua Pegunungan. Berikut kami sampaikan peristiwa yang terjadi yang dimulai pada hari Jumat 21 Maret 2025 ketika para guru sedang berkumpul di rumah dinas guru, tiba-tiba sekelompok KKB datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Kelompok itu kemudian melakukan aksi kekerasan secara membabi buta sebelum membakar rumah dinas tersebut. Rumah dinas yang dibakar itu ternyata terhubung dengan rumah dinas tenaga kesehatan, sehingga para korban berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di sana. Setelah kelompok KKB meninggalkan lokasi, para korban melarikan diri dan bersembunyi di rumah sakit Anggrok. Namun pada keesokan harinya, pada pagi hari, Sabtu 22 Maret 2025, kelompok KKB kembali datang dan menemukan salah seorang guru bernama Rosalia Rereksogen. Saat itu beliau sedang membantu merawat korban lainnya. Tragisnya, Rosalia menjadi korban penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat banyaknya luka sayatan di sekujur tubuhnya. Lalu setelah itu kelompok KKB melarikan diri. Dalam insiden ini, 9 orang guru dan 1 tenaga medis menjadi korban. 1 orang meninggal dunia atas nama Rosalina Rereksogen, 3 mengalami luka berat, 4 luka sedang, dan 2 lainnya dalam kondisi sehat. Ada 2 korban yang merupakan warga asli Yahukimo memilih untuk tidak dievakuasi atas permintaannya sendiri. Evakuasi para korban dilakukan tim gabungan TNI di bawah Kogam Wilhan dan Polri di bawah Satgas Operasi Damai Kartens 2025 juga Polda Papua. Evakuasi yang hanya dapat dilakukan melalui udara ini dilakukan pada Minggu 23 Maret. Hingga saat ini aparat masih terus mengejar para pelaku penyerangan. Situasi di distrik Anggrok kini berangsur terkendali. Bantuan kemanusiaan pun mulai disalurkan bagi warga terdampak. Masyarakat dihimbau untuk tidak terpancing provokasi yang dibuat KKB. Tim Liputan Timur TV melaporkan.
Pemirsa, ratusan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa berunjuk rasa di depan Polda NTT. Mereka menuntut hukuman tegas bagi oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan dan desakan agar kasus diusut tuntas tanpa kompromi. Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Polda NTT. Mereka meluapkan kekecewaan dan kemarahan terhadap oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut agar kepolisian menangani kasus ini dengan serius dan transparan. Mereka mendesak agar oknum tersebut diproses hukum secara adil tanpa ada intervensi atau perlindungan khusus. Pada kesempatan ini kami datang bukan hanya sendirian. Kami datang bersama dengan aliansi yang dimana aliansi itu terdiri dari berbagai macam elemen. Baik elemen secara organisatoris maupun secara kepribadian. Ada juga dari penasihat hukum daripada salah satu korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada. Artinya bahwa kasus ini betul-betul sudah mendapat atensi, Bapak Ibu semua. Tapi Kapolda Nusa Tenggara Timur sendiri tidak ingin untuk bagaimana bersama dengan kita aliansi untuk mendiskusikan langkah-langkah pengawalan untuk bagaimana mengungkap kasus ini secara terang benderang di depan publik. Koalisi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawasi penanganan kasus ini. Mereka menyerukan agar semua pihak turut memantau dan menjadi bagian dalam perjuangan menegakkan keadilan bagi korban. Demonstran juga menyerahkan petisi sebagai bentuk desakan untuk menuntaskan kasus ini. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Setelah bertemu dengan pihak Polda, petisi itu akan kami bagikan juga kepada kawan-kawan media supaya bisa disuarakan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, tapi juga kepada penyelenggara negara supaya mencegah dan menangani dengan baik kekerasan seksual seperti ini. Mungkin Mama Turi mau tambahkan? Ya, saya kira bahwa ini hal penting untuk kenapa kami tergerak untuk bisa datang. Dan ini adalah koalisi ya. Jadi bagaimana masyarakat sipil sadar untuk bersama-sama kita bisa mendorong untuk upaya supaya bisa bagaimana sebentar akan membacakan tuntutan ini, tapi bahwa kami berupaya untuk bisa konsen dan bisa memperhatikan secara serius terhadap kasus ini. Demonstrasi berjalan damai hingga massa membubarkan diri, namun pesan mereka jelas, kasus ini harus diusut tuntas dan keadilan untuk korban harus ditegakkan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Sejumlah elemen masyarakat di Kota Kupang yang tergabung dalam solidaritas anti kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan atau Saksi Minor menuntut aparat penegak hukum menyelesaikan kasus mantan Kapolres Ngada dengan transparan dan adil. Saksi Minor juga menuntut perlindungan kepada anak di bawah umur dan melawan predator seksual. Solidaritas anti kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan atau Saksi Minor menggelar konferensi pers terkait kasus mantan Kapolres Ngada. Mereka menuntut agar pihak penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dengan adil dan memberi perlindungan bagi anak dari predator seksual. Menurut Saksi Minor, Kepolisian Republik Indonesia seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat, bukan sebaliknya, bahkan menjadi pelaku kejahatan seksual. Ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan prinsip perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kejahatan seksual ini merupakan kejahatan luar biasa yang biasa kita kenal dengan extraordinary crime yang juga harus ditangani secara extraordinary.
Aliansi Saksi Minor menuntut agar negara segera membuka layanan pengaduan yang aman bagi masyarakat yang ingin melapor. Dikarenakan adanya kekhawatiran beberapa korban yang takut mengadu karena dibungkam atau mendapat ancaman. Karena itu saya mau bilang, di Nusa Tenggara Timur ada banyak pengada layanan yang bekerja secara silent, yang tidak terpublis. Sudah banyak sekali kasus yang ditangani, ribuan malah. Karena itu jangan ragu dengan apa yang kami sampaikan di sini. Karena ini bukan omong-omong, ini sudah nyata yang sudah kami kerjakan. Bahkan terhadap kasus ini pun kami sudah berproses cukup lama, tapi tidak semua hal harus dipublis. Aliansi Saksi Minor berkomitmen akan terus mengawal kasus ini dan bersama mendukung para korban agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Saksi Minor ini antara lain LBH APIK NTT, YKBH Justistia, LPA NTT, Rumah Perempuan, Rumah Harapan Gemit, PKBI NTT, IMOF NTT, AJI Kota Kupang, Kompak, JIP, IP, KPAP NTT, Garamin, Lowewini, HWDI, Yayasan Cita Masyarakat Madani, Hanaf, YTB, Sabana Sumba, LBH Surya NTT, Solidaritas Perempuan Floba Morata, PWI NTT, PIAR NTT, UDN, GMKI Cabang Kupang, GMNI Cabang Kupang, Pemkri Cabang Kupang, JPIT, Jemaah Ahmadiyah Cabang NTT. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur menetapkan seorang mahasiswa bernama Fani alias F sebagai tersangka dalam kasus pencabulan yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suatmaja. Fani berperan sebagai perekrut anak di bawah umur yang kemudian menjadi korban AKBP Fajar. Fani ditetapkan tersangka setelah penyidik di Treskrimum Polda NTT melakukan gelar perkara pada Jumat 21 Maret. Fani merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang. Dari hasil penyelidikan, Fani mengakui perbuatannya termasuk membawa korban ke lokasi pencabulan anak itu terjadi. Hingga saat ini, Fani telah ditahan di rumah tahanan Polda NTT sejak Senin 24 Maret, usai resmi menyandang status sebagai tersangka. Seorang wanita berusia 20 tahun, ya, F ini alias Stefani alias Fani berperan mengantar anak satu, ya, korban satu, ya, kemarin Pak Karopenmas menyampaikan anak satu yang berusia 6 tahun itu kepada Fajar di Hotel Kristal Kupang, yang peristiwanya pada tanggal 11 Juni 2024. Hasil pemeriksaan, yang bersangkutan F mengakui semua perbuatannya dengan cara membawa anak korban satu dari tempat tinggalnya, bawa makan, bawa jalan-jalan, kemudian dibawa terakhir tengah malam ke Hotel Kristal Kupang. Setelah itu si anak korban merasa capek, lelah, dan tidur. Pada saat tidur itulah pelaku melakukan perbuatan kekerasan seksual, pelecehan seksual kepada anak. Dari hasil pemeriksaan, Fani mendapat imbalan sebesar 3 juta rupiah dari Fajar untuk melakukan perannya tersebut. Kemudian terungkap fakta bahwa F memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada korban yang berusia 6 tahun itu dan berpesan agar tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya.
Atas perbuatannya, Fani dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Kekerasan Seksual terhadap Anak, pasal tentang informasi transaksi elektronik, pasal tentang tindak pidana perdagangan orang, dan juga pasal tentang keterlibatan dalam tindak pidana. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Peredaran obat perangsang jenis poppers beredar bebas di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Namun tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT berhasil meringkus 2 orang pemasok utama. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.